Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas eliminasi Gauss-Jordan ya, dan sekarang kita coba ke metode yang sedikit berbeda, ya. Metode iterasi ya. Kalau pada metode Gauss-Jordan itu kan augmented matrix kita ditransformasikan ke dalam bentuk matriks echelon baris tereduksi ya. Kemudian didapatkan matriks variabel X kita. Jadi augmented matrix, kemudian kita lakukan operasi OB, kemudian kita dapatkan solusi kita atau X1, X2, dan X3 kita ya. Ini yang kita lakukan pada metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kita di sini langsung mendapatkan X1, X2, dan X3-nya gitu ya, tanpa perlu ada proses untuk memperbaiki atau mengupdate nilai X1, X2, dan X3 ini, karena langsung kita dapatkan hasil akhirnya. Nah, ini berbeda dengan metode iterasi ya. Kalau pada metode iterasi, nilai X1, X2, dan X3-nya ini akan terus diolah sampai menemukan error yang kita inginkan. Ini variabel X kita yang kita dapatkan dari sebuah proses, tetapi nilai X ini kemudian dikembalikan gitu ya, dan dikembalikan ke dalam proses itu sendiri. Jadi ada nilai yang sebelumnya, nilai yang lama gitu ya, ada nilai variabel yang baru. Jadi ini nilai yang baru, ini nilai yang lama. Kita lakukan proses ini terus-menerus sampai X yang baru ini memiliki error sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, di sini kan artinya kan di sini nilai X ini mengalami terus perubahan ya. Nah, perubahannya itu bisa saja mendekati solusi kita atau bisa jadi menjauhi solusi kita. Jadi setiap iterasi kan variabel X kita, nilai X kita itu kan terus diupdate gitu ya. Nah, perubahan-perubahannya itu bisa jadi konvergen, bisa jadi divergen gitu ya. Jadi di sini sebelum kita melakukan proses iterasi, kita perlu mengetahui dulu syarat cukup ya. Apakah prosesnya ini nantinya akan konvergen atau divergen. Kita ambil dari yang sini saja. Nah, kalau pada metode eliminasi Gauss-Jordan dan eliminasi Gauss ya, ini kan elemen-elemen yang berada pada diagonal ini kan nilainya tidak boleh 0 ya. Itu kalau pada eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Nah, tetapi kalau pada metode iterasi, elemen-elemen yang berada pada diagonal ini nilai mutlaknya harus lebih besar dibandingkan penjumlahan nilai mutlak dari elemen-elemen yang lain pada baris tersebut ya. Jadi misalkan untuk yang ini, berarti kan M00 itu harus lebih besar jika dibandingkan dengan plus, nah, seperti itu ya. Untuk baris kedua juga sama, yang ini juga harus lebih besar nilai mutlaknya ya dibandingkan dengan penjumlahan elemen-elemen yang lain pada baris tersebut. Yang ini juga. Nah, itu ya. Nah, ini syarat cukup kita supaya proses iterasi kita nantinya konvergen. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka bisa jadi perubahan variabel X kita itu menjauhi dari solusi yang kita cari gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat contohnya. Nah, ini adalah SPL kita, 3 variabel. SPL 3 variabel, X1, X2, dan X3. Jadi kalau ada 3 variabel itu minimal kita butuh 3 buah persamaan linear ya. Artinya kalau ada 3 variabel yang ingin kita cari, otomatis nanti matriks kita ini juga terdiri dari 3 baris ya. Dan kolomnya pun sebenarnya juga terdiri dari sebanyak jumlah variabel kita gitu ya. Ini juga 3 baris. Augmented matriksnya tentu saja untuk kolomnya plus 1 gitu ya.
Oke, tadi kita bicara syarat konvergensi ya. Kita coba cek untuk SPL ini apakah nanti dia konvergen atau divergen ya. Oke, kita cek untuk yang ini. Berarti kan 10 harusnya lebih besar dari 2 plus 7. Dan 2 plus 7 tentu saja 9 ya. Dan ini memenuhi gitu ya. Nah, untuk baris kedua harusnya yang di sini harus lebih besar dibandingkan 1 ditambah 5. Dan ternyata ini tidak memenuhi ya. Baris kedua ini tidak memenuhi. Nah, kalau tidak memenuhi, kalau memungkinkan kita bisa menggunakan operasi baris elementer ya, yaitu menukar posisi baris ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita coba tukar antara baris 2 dan 3. Nah, sekarang kita coba uji untuk baris kedua ya, karena baris pertama kan tadi sudah. Untuk baris kedua berarti yang ini 8 harusnya lebih besar ketimbang 3 plus 4. 3 plus 4 kan 7 ya, berarti ini memenuhi ya. Dan untuk baris ketiga berarti harusnya 5 1 plus 2. Dan ini juga memenuhi. Artinya di sini harusnya nanti kalau kita menggunakan metode iterasi, maka perubahan nilai X-nya ini harusnya nanti menuju ke solusi yang kita cari. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana proses yang kita lakukan pada metode iterasi? Ya, metode iterasi yang kita bahas kali ini adalah metode Gauss-Jacobi ya. Bagaimana kita menemukan X1, X2, dan X3 kita dari SPL ini ya. Jadi kita untuk mencari nilai variabel kita ini berdasarkan baris per baris. Maksudnya apa? Maksudnya nanti dari baris pertama kita akan mencari nilai X1. Dari baris kedua kita akan mencari nilai X2-nya, dan dari baris ketiga kita nanti akan mencari nilai X3-nya gitu ya. Dan ini kan sebenarnya kalau untuk mencari nilai X1 dari baris pertama kita kan bisa pisahkan variabel X1-nya ya. Berarti kan di sini harusnya adalah X1. X2 juga sama. Berarti 78 dikurangi. Nah, ini ya. Jadi persamaan ini yang akan kita gunakan nanti untuk mencari nilai X1, X2, dan X3 kita yang baru. Kalau kita perhatikan di sini untuk mencari nilai X1, kita butuh nilai X2 dan X3 ya. Begitu juga untuk mencari nilai X2, kita butuh nilai X yang lainnya. Begitu juga dengan X3. Artinya di sini sebelum kita memulai proses iterasi kita perlu nilai awal untuk X1, X2, dan X3 kita. Ya. Kalau nilai awal sebenarnya nilainya boleh berapapun ya, tetapi umumnya nilai yang digunakan adalah 0 gitu ya. Jadi X1 sama dengan 0, X2 0, dan X3 sama dengan 0. Nah, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan tinggal substitusikan saja nilai X kita ke persamaan yang di sini. Jadi kalau di sini butuh X2, ya sudah kita tinggal masukkan X2 kita ke dalam persamaan kita. Kalau di sini butuh X3, tinggal masukkan gitu ya. Begitu juga untuk baris yang X2 ini. Kalau butuh X1, tinggal substitusikan nilai X1 kita ke dalam persamaannya. Artinya nanti setelah kita substitusikan nilai X1, X2, dan X3 ke dalam persamaan ini, tentu saja nanti akan menghasilkan X1. Dari baris pertama kita menghasilkan X1, dari baris kedua kita menghasilkan X2, dari baris ketiga juga menghasilkan X3 gitu ya. Artinya ini adalah X kita yang baru. Ini berarti nilai X yang baru ya. Berarti yang ini adalah
Yang ini adalah nilai X kita yang lama. Kita mengupdate nilai X ya, nilai variabel X. Jadi nilai X awal kita ini masukkan ke dalam persamaan, kemudian akan menghasilkan X1, X2, dan X3 yang baru. Nah, proses berikutnya bagaimana? Proses berikutnya tinggal kita copy X yang baru ini ke dalam X yang lama. Dan kemudian kembali lagi ke proses yang tadi. Ya, kembali lagi kita substitusikan nilai X itu ke dalam persamaan. Sehingga kita nanti dapat X yang lainnya lagi. Gitu ya. Jadi setiap iterasi nilai X ini akan berubah-ubah. Berarti ini nilai X yang baru. Ini X yang lama. Nah, begitu terus yang kita lakukan sampai nilai X yang baru ini memiliki error sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Cara menghitung errornya adalah, kalau untuk error itu kan berarti nilai X yang lama dikurangi nilai X yang baru dibagi dengan X yang baru. Yang kita gunakan adalah nilai mutlak ya. Kalau mau menggunakan persentase tinggal kalikan 100%. Artinya nanti untuk masalah kita ini tentu saja nanti akan ada 3 error ya. Ada error untuk X1, ada error untuk X2, dan ada error untuk X3. Proses iterasi kita berhenti ketika ketiga errornya ini lebih kecil dari batas toleransi yang kita inginkan. Ya. Oke, sekarang kita coba pelan-pelan menyusun programnya ya. Di sini karena kita melibatkan banyak koefisien, banyak variabel dan konstanta gitu ya. Jadi kita tetap akan menggunakan array ya. Karena nilai yang akan kita olah itu kan banyak ya, dan boleh dibilang ada kelompok-kelompoknya gitu ya. Ada kelompok untuk X yang lama, X yang baru, ada error gitu ya. Jadi kita tetap akan menggunakan array ya. Oke, sekarang kita kalau dari sini kita butuh array untuk menyimpan X yang lama, X yang baru, dan error. Oke, kita coba deklarasikan untuk menyimpan X yang lama ya. Kita beri variabel, kita beri nama variabelnya X lama saja gitu. Dan size-nya tentu saja ini sesuai dengan banyak variabel kita ya, atau sebanyak jumlah baris. Oke, kita buat baris kita tadi ada 3 ya. Jadi ini, dan jumlah kolom kita tentu saja itu sebanyak jumlah baris plus 1. Jumlah kolom untuk augmented matrix kita nanti ya. Oke, ini untuk menyimpan X yang lama. Ini artinya nanti untuk indeks 0 kita gunakan untuk menyimpan X1 ya. Kemudian untuk indeks 1 kita gunakan untuk menyimpan X2. Oke, ini X yang lama. Sekarang untuk X yang baru. Oke, kemudian error ya. Untuk menyimpan error itu saja. Kemudian apalagi tadi? Oke, yang terakhir adalah augmented matrix kita ya. Kita beri nama matrix saja, kolom, kemudian kita inisialisasi sesuai dengan soal kita tadi ya. Ini adalah array yang akan kita gunakan pada metode iterasi kita ini ya. Oke, sekarang bagaimana kita menyusun program untuk persamaan ini ya.
Sebenarnya kalau kita mau susun programnya satu persatu, ini kan gampang ya, X1, X2, dan X3 ini tinggal masukkan nilainya ini saja. Ya, hanya saja kan nanti kita coba susun program kita supaya nanti kalau seandainya variabel kita ada banyak, gitu ya, ada X1, X2, X3, ada X4, X5, dan seterusnya, kita hanya butuh merubah beberapa variabel saja gitu ya. Oke, kita coba ambil dari ini saja. Oke, ini sudah ada indeksnya ya. Jadi kita ambil dari sini saja. Ini ada X1, X2, dan X3. Kalau indeksnya tentu saja untuk X ini bukan dari 1 tetapi dari 0 ya. Jadi kalau kita mau ganti ini X0, X1, X3. Oke, kita kan baris per baris ya. Artinya nanti dari baris pertama kita dapatkan X1-nya, baris kedua dapatkan X2, baris ketiga dapatkan X3, dan seterusnya kalau ada baris berikutnya gitu ya. Dan ini untuk baris pertama tentu saja kalau kita mau pisahkan X1 kita, ini tinggal pindah kanan ganti tanda. Dan ini juga oke, seperti ini ya. Pada dasarnya cara yang akan kita gunakan ini mirip seperti yang kita lakukan pada substitusi balik, pada eliminasi Gauss, atau pada perkalian matriks ya, agak mirip gitu ya. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah menyusun per kolom ya. Kita tahu bahwa ini kan sudah satu kolom ya. Dan supaya program kita nanti gampang disusun, ini bisa kita susun satu kolom, ini satu kolom, ini juga satu kolom gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Ini kita bisa buatkan min M00 X0. Hanya saja kita tambahkan di sini M00 X0. Kan sama saja habis ya sebenarnya ya. Cuman tetap kita tuliskan seperti itu saja. Biar gampang nanti kita menyusun persamaan ini dalam blok looping kita. Ya, yang ini juga sama. Ini kita tuliskan M11 X1, cuma kita tambahkan M11 X1. Yang ini juga sama. Ini kalau kita susun ulang, kita buat seperti ini, kan nggak ada masalah ya, sama saja ya. Kita hanya menyusun kembali urutannya gitu ya. Berarti ini untuk baris pertama kita tinggal bagi dengan M00, berarti di sini habis ya. Seperti ini ya. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk menyusun program kita nanti di dalam blok looping kita. Kita coba untuk baris pertama dulu. Kalau sudah dapat baris pertamanya, nanti untuk baris keduanya menjadi lebih mudah. Oke, sama pada perkalian matriks atau pada substitusi balik eliminasi Gauss, kita membutuhkan variabel bantu untuk melakukan perhitungan suku-suku ini ya. Jadi kita coba deklarasikan variabel bantu kita. Float, kita beri saja namanya buff gitu ya. Pertama kita perlu simpan ini di dalam variabel buff kita. Seperti itu ya. Setelah itu apa? Setelah itu variabel buff ini kita kurangkan dengan ini. Di M0X0, kemudian disimpan ke dalam variabel buff itu sendiri ya. Ini artinya kita mengupdate nilai buff ya. Artinya nilai buff yang lama adalah yang ini, sedangkan nilai buff yang baru tentu saja yang 3 suku ini ya. Kemudian apa? Kemudian sama sebenarnya dengan yang ini.
variabel buff itu yang sudah tiga suku yang sudah kita lakukan operasi tiga suku ini ya, tinggal kita kurangkan dengan yang ini M01X1 kemudian disimpan ke dalam variabel buff. Artinya yang ini sama saja dengan yang 4 suku ini ya, dan yang terakhir juga sama. Untuk suku terakhir ya, berarti ini bisa kita kopikan. Hanya saja di sini kita ganti dengan 022 gitu ya. Jadi ini pada baris yang ini sudah semua suku kita lakukan operasi ya. Dan yang terakhir tentu saja tinggal dibagikan dengan M00. Buff dibagikan dengan M00. Kita simpan ke dalam X0 yang baru. Nah, ini yang akan kita tuliskan ke dalam programnya ya. Oke, tadi adalah kita buff sama dengan K03 M00. K03 ini kan adalah elemen array augmented kita pada kolom terakhir ya, kolom terakhir baris pertama. Artinya ini baris pertama, kolom terakhir, indeks kolom terakhir itu kan kolom min 1 ya. Kemudian dikalikan dengan ditambah ya, ditambahkan dengan matriks baris 0 kolom 0, kemudian dikalikan dengan X0 yang lama kita. X0 yang lama kita kan kita simpan di sini ya harusnya ya, yaitu pada indeks 0. Oke, ini ya. Oke, di sini ada satu langkah yang kita lupakan ya. Langkah yang kita lupakan adalah ini ya, kita perlu nilai awal untuk X lama kita. Artinya ini juga perlu kita inisialisasi dengan 0. Itu ya, X lama. Oke, itu ya. Kemudian yang kita lakukan, nilai variabel buff itu dikurangkan dengan elemen array pada indeks 00 dikalikan dengan X yang lama kita pada indeks 0 atau X1 kita. Oke, ini ya. Disimpan ke dalam variabel buff itu sendiri. Untuk baris yang berikutnya sebenarnya sama dengan baris yang ini. Hanya saja kita lakukan untuk kolom yang berikutnya. Ini juga ini untuk X2 dan yang ini juga sama. Jadi kalau dengan cara seperti ini, kalau seandainya ada baris berikutnya lagi, ini kan SPL kita kan cuman X1, X2 dan X3 ya. Kalau seandainya ada baris berikutnya lagi, ini kan tinggal kita kopikan, tinggal ganti ini, ya. Kalau seandainya ada baris berikutnya lagi, sehingga nanti untuk yang ini bisa kita buatkan loopingnya ya. Tapi sebelum itu kita selesaikan dulu ini. Ini tadi nggak ada ya. Untuk langkah yang terakhir kita bagi buff ini dengan 0 yang kita simpan di X baru kita, X0 X1 yang baru ya, berarti itu pada indeks 0. Nah, untuk yang ini kita bisa buatkan loopingnya. Jadi kalau seandainya nanti SPL kita jumlah variabelnya nambah, kita hanya tinggal ganti yang di sininya saja.
Untuk loopingnya for int b, kita mulainya dari 0. B kita lakukan sebanyak jumlah variabel kita ya, atau sebanyak jumlah baris kita. Baris B plus. Jadi ini kita bisa kopikan ke dalam, dan ini tinggal ganti B, ini ganti B. Oke, ini bisa kita hapus. Dan ini adalah untuk baris pertama kita. Kan untuk X0 ya, untuk mencari X0. Untuk mencari X1-nya, pada dasarnya sama dengan yang kita lakukan untuk mencari X1. Bedanya adalah kita hanya mengganti barisnya saja. Kan untuk indeks kolomnya kan udah sama semua ya. Ini 3, ini 0. Indeks kolomnya sudah sama semua. Yang berbeda adalah indeks baris kita. Dan untuk yang ini. Tapi untuk yang ini indeksnya semuanya adalah sama dengan indeks baris ya. Jadi kan ini indeksnya 0 kali 0, ini X-nya X0 juga. Ini 1 dan X-nya untuk X indeks 1 juga. Jadi tidak terlalu sulit kita untuk menggantinya ya, karena sesuai dengan indeks baris kita. Jadi ini sebenarnya bisa kita kopikan saja, hanya saja untuk baris yang berikutnya. Ini berarti 1 gitu ya. Iya, nah seperti ini. Untuk baris berikutnya juga sama ya. Ini kan baris untuk indeks 0 tadi, ini indeks 1. Untuk yang berikutnya tentu saja ini tinggal kita kopikan. Hanya saja untuk barisnya tinggal ganti 2 ya. 2. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk baris indeks 0, baris indeks 1, baris indeks 2. Kita lakukan sebanyak jumlah baris kita. Kalau barisnya nambah, tinggal kita kopikan ini, ganti indeks barisnya. Ya, artinya ini kita bisa gunakan looping lagi. Ya, kita buatkan loopingnya for int, kita kasih nama row saja. Mulai dari 0, kemudian kita lakukan sebanyak jumlah baris dan row plus ya. Dan ini tinggal kita kopikan ke dalam dan tinggal kita ganti ini. Nah itu ya. Dan ini bisa kita hapus. Nah, jadi ini adalah blok program kita untuk menghitung X1, X2, dan X3. Ya, kalau kita mau menampilkan langsung nilai X kita coba tampilkan ya. For cout X baru kita yang mau kita tampilkan, tinggal ganti B. Kita coba susun secara menyamping ya. Nah, kalau seperti ini saja kita coba jalankan programnya. Oke, ini dia hasilnya. 8,6, 9,75, 10,4. Ini X kita yang baru. X kita yang sebelumnya tentu saja adalah ini ya. X kita yang sebelumnya adalah semuanya adalah kita beri nilai 0 tadi, nilai awal kita. Atau kalau kita mau coba tampilkan X yang lama, kemudian kita oke, ini dulu saja ya. X yang baru dan X yang lama. Nah, ini X yang lama kita, X yang baru.
Proses berikutnya apa? Setelah kita dapatkan X yang baru, tentu saja kita mengcopy nilai X yang baru ini ke X yang lama ya. Jadi kita tampilkan di sini saja. X yang lama sama dengan X yang baru. Kan hanya sekedar mengcopy ya. Atau kita coba tuliskan keterangan di sini. Ini untuk kalau yang dua ini tadi ini hanya untuk menampilkan data ya. Oke. Ini dia program kita. Dan yang kita lakukan berikutnya adalah tentu saja kembali mengulang blok yang ini. Ya. Artinya program kita kembali ke sini. Atau blok program ini akan kita ulangi sebanyak jumlah iterasi yang kita tentukan ya. Anggaplah kita belum buat ya di sini ya. Kita coba buat int iterasi. Artinya kita ulangi blok program ini sebanyak misalkan 100 gitu ya. Jadi di sini for dimulai dari 1 ya, iterasi. Kemudian iterasi kecil sama dengan iterasi maksimum kita. Jadi ini bisa kita kopikan ke kita cut ke dalam sini. Ya. Kalau untuk ini saja kita jalankan programnya. Oke, ini menyamping ya. Datanya tersusun secara menyamping. Ini kan menampilkan data untuk satu iterasi ya. Harusnya iterasi berikutnya kita tampilkan di baris berikutnya. Artinya ini kita bisa tuliskan cout n ya. Ganti baris. Kita coba tampilkan juga iterasi keberapanya ya. Cout. Nah, ini untuk menampilkan iterasi kesekian gitu ya. Kalau ini saja kita coba jalankan programnya. Nah, ini dia ya. Iterasi pertama. X yang lama 0, X yang baru adalah yang ini. Kemudian kita kopikan X yang baru ke X yang lama, berarti yang ini kan. Kemudian kita dapatkan X yang baru adalah ini. Begitu seterusnya sampai kita lakukan sebanyak 100 iterasi. Padahal sebenarnya kita tidak perlu melakukan sampai 100 iterasi ya. Kalau kita lihat di sini pada iterasi ke-54 saja, di sini ke-53 ya. Nilainya sudah tidak lagi berubah. Harusnya iterasi kita berhenti ketika error kita sudah pada batas toleransi yang kita inginkan ya. Dan kita di sini belum hitung error kita. Oke, kita coba hitung errornya. Errornya dihitung di sini ya. Bukan di sini, kita hitung errornya di sini. Karena kita butuh X yang lama dan yang X yang baru. Dimana error kita itu disimpan di sini ya. Pada array error kita. Error sama dengan X yang lama dikurangi X yang baru dibagi dengan X yang baru. Sini. Dan kita menggunakan nilai absolut. Kalau mau menggunakan persentase, kita tinggal kalikan dengan 100 gitu ya. Dan kita lakukan sebanyak jumlah variabel kita. Variabel kita kan jumlahnya sesuai dengan jumlah baris ya. Artinya di sini for pengulangan lagi ya, int b dimulai dari 0. Kemudian B kecil dari jumlah baris kita, B
plus plus B B B itu ya. Dan kita coba tampilkan error kita ya. Jadi ini kita kopikan saja, tinggal ganti dengan error ini ya. Kita tuliskan keterangan hitung error. Oke, kalau kita coba jalankan program kita, seperti ini ya. Ini sebenarnya error ya. Untuk 3 yang terakhir ini kurang rapi ya. Kita coba tetapkan semuanya menggunakan 5 angka di belakang koma ya. Kita coba tetapkan semuanya 5 angka di belakang koma. Jadi kita bisa tuliskan di atas atau di sini juga boleh. Cout. Kita gunakan 5 angka di belakang koma, berarti ini 5. Oke. Dan kita perlu sertakan file header kita. Untuk menggunakan set precision ini ya. File headernya adalah iomanit. Nah, ini dia. Oke. Masih kurang rapi. Ini hanya masalah menampilkan data kita ya. Oke, kalau seandainya ini kita letakkan di depan, ngaruh nggak ya? Kita coba tes ya. Kita coba kasih spasi sedikit gitu ya. Nah, kita coba cek. Nah, ya, udah lumayan. Ini X kita yang lama, X yang baru, dan ini adalah error kita. Ini tadi kita looping kita berhenti pada iterasi maksimum ya, dan seharusnya kita tidak perlu melakukan sampai iterasi maksimum, karena kalau kita perhatikan di sini untuk iterasi ke 57 dan ke atas ini kan errornya sudah sangat kecil ya. Jadi kita coba hentikan looping kita ketika error kita sudah pada batas toleransi yang kita inginkan ya. Oke, berarti kita di sini toleransi error ya, batas error kita tuliskan seperti itu saja. Ini errornya dalam persentase ya, misalkan 0,005. Oke, nanti di sini if kalau error kita untuk X1 kita sudah kecil dari batas error ya, dan untuk X kedua juga demikian, dan untuk X ke sini 012 ya, 012. Artinya untuk X1, X2 dan X3 maka keluar dari looping kita ya. Ini batas errornya tadi 0,05. Oke, kita coba cek program kita. Ini ya, hasilnya seperti ini. Dan program dan iterasi berhenti pada iterasi ke-44 ya, dimana error kita masing-masing itu sudah kecil dari 0,005. Oke, masalahnya di sini adalah ini SPL kita kan SPL 3 variabel ya, X1, X2 dan X3. Masalahnya kalau seandainya variabel kita ada banyak, misalkan ada sampai 10 variabel, misalkan ini kan cara menuliskan yang seperti ini kan tidak praktis ya, karena kita harus menuliskan semuanya lagi. Dan seandainya kalau ada perubahan di sini, kita juga harus mengetik ulang kode program yang bagian di sini. Ini kan blok untuk blok keluar iterasi ya, keluar dari iterasi. Jadi kita akan coba tuliskan yang bagian ini dengan cara yang berbeda ya. Kalau kode blok program ini kan kurang lebih
Kalau semua error kita kecil dari batas toleransi kita, maka keluar dari iterasi gitu ya. Sekarang kita coba balik. Kita balik di selama error kita masih ada yang lebih besar dari batas toleransi, maka blok untuk keluar dari iterasi ini diabaikan. Ini kan bisa kita tuliskan if, yang ini kita hapus saja ya. Selama error kita itu masih ada yang besar dari batas toleransi kita, maka kita tuliskan keterangan dulu di sini, maka abaikan program ya. Kalau tadi kan kita menuliskan satu persatu ya, error untuk X1, X2, X3 dan seterusnya gitu ya, kalau ada X yang lainnya. Nah, kita bisa gunakan looping untuk mencek nilai error X1 kita, X2 dan seterusnya. Jadi for int untuk X0 sampai X kecil dari jumlah variabel X kita sama dengan jumlah baris ya, indeks baris X plus. Ini kita masukkan ke dalam. Jadi kode blok program ini untuk mencek nilai error kita masing-masing ya, untuk X1, X2 dan X3. Selama masih ada yang besar dari batas error, maka abaikan kode blok ini. Cara mengabaikannya bagaimana? Tinggal tuliskan break juga. Break artinya di sini keluar dari looping ya. Hanya saja looping yang di sini, yang dimaksud looping di sini adalah looping yang ini. Looping yang untuk for yang di sini. Jadi bukan looping yang di sini. Ya, kan ini sebenarnya adalah looping bersarang ya, nested looping gitu ya. Jadi break di sini adalah untuk keluar dari looping yang di sini. Selama masih ada error yang besar dari batas error kita, batas toleransi error kita, maka abaikan looping ini. Jika tidak, else, artinya jika bukan di sini ya, nulisnya di sini ya. Else, jika error kita kecil dari batas toleransi kita, maka kita keluar dari looping yang di sini. Cara keluarnya bagaimana? Cara keluarnya kita bisa tuliskan seperti ini. It sama dengan it maksimum kita. Itu ya. Jadi nanti ketika error kita kecil dari batas toleransi kita, maka variabel yang ini yang nilainya terus bertambah ya, langsung lompat pada nilai iterasi maksimum kita 100 ya. Ketika variabel ini sudah pada nilai maksimum, itu maksimum, looping ini akan berhenti. Nah, hanya saja di sini kalau ini kan ceknya kan satu persatu ya, dari X1, X2, X3. Kalau pada X1-nya dia sudah mendapatkan kecil dari batas error, maka ini langsung dieksekusi. Seharusnya kan setelah mencek semua nilai X kita ya, X1, X2, dan X3. Artinya harus ketika X-nya ini, error untuk X-nya ini pada error X yang terakhir ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini, else if jika errornya sudah kecil dari batas error dan X-nya ini berada pada indeks yang terakhir kita. Untuk X indeks terakhir ya. Berarti indeks terakhir kan baris min 1 ya. Jadi maksudnya di sini setelah mencek semua nilai X, X1, X2 sampai X terakhir, dan kalau kalau semuanya sudah kecil dari 0, maka yang ini akan dieksekusi. Nah, sekarang kalau kita coba jalankan programnya, nah ini ya, 0,425, 0,0171, dan 0,084, lebih kecil dari 0,05. Kalau kita coba perkecil lagi di sini, 0,01 misalkan, nah 0,0, oke, ini dia ya. Jadi berhenti pada iterasi ke-50 dengan X1 kita adalah mendekati 2 ya, 2.
X2 kita adalah 5 dan X3 kita adalah 8. Oke, jadi ini adalah program iterasi Jacobi ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.